Samantha, ayo ke sini. Sarapannya sudah siap. Ya, kok ini lagi nih? Aku udah bosen sama buah-buahan. Kenapa sih kita harus makan buah terus? Jangan begitu, buah itu bagus buat tubuh kamu. Cobain deh rasanya, manis sekali. Lagian, nanti kalau kita udah biasa makan buah dan sayur, rasanya juga enak kok. Enak. Enak kan? Kayaknya manis banget. Kamu jadi ingat kisah Daniel waktu dia ada di istana Babel. Dia cuma makan buah dan sayur. Wow, apa nggak bosen tuh? Nah, makanya dia bahkan tidak menyentuh hidangan raja. Soalnya dia sudah punya ketetapan hati. Makanya dia tidak lagi tergoda sama makanan raja. Tapi lebih hebatnya lagi, setelah dia makan buah dan sayur, akibatnya badan dia lebih sehat dan dia lebih pintar daripada teman-temannya yang makan hidangan raja. Hebat. Halo anak-anak, apa kabar? Nah, setelah ini jangan lupa kalian baca ya kitab Daniel supaya kita tidak hanya mengerti cerita tentang Daniel, tapi kita juga memiliki ketetapan hati sama seperti Daniel. Tapi sebelumnya, Miss mau ngajak kita sama-sama menonton film yang satu ini. Check it out. Lihat apa yang Miss bawa. Miss bawa piala. Tadi pelari tadi dia bertekad untuk menang, bukan? Dia bertekad untuk menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Jadi dia tidak lagi menghiraukan rasa sakitnya, dia tidak menghiraukan mungkin ejekan orang atau diketawain sama orang. Dia nggak peduli dengan itu. Yang jelas dia akan tetap berlari walaupun kakinya nggak bisa. Akhirnya dia pakai lututnya sampai lututnya pun berdarah, tetapi dia berlari sampai garis finish sehingga pelari yang selanjutnya bisa melanjutkan lari estafetnya dengan baik. Nah, demikian juga kita kan, ketika kita bertekad untuk melakukan sesuatu, wah aku bertekad, aku mau belajar biar aku menang, aku dapat juara. Bisa nggak kita melakukannya? Pasti bisa. Karena ketetapan hati atau tekad. Walaupun kita nggak tahu ya pelari tadi mengenal Tuhan atau tidak, tetapi ketetapan hatinya membuat dia berhasil.
Demikian juga kita, ketika kita berketetapan hati untuk aku harus bisa nih, pelajaran ini aku harus bisa. Matematika susah, tapi aku harus bisa. Aku bertekad, aku berketetapan hati untuk memahaminya, untuk belajar sampai aku bisa. Biar aku dapat nilai yang bagus. Kalian juga pasti bisa. Terlebih lagi, kita bukan hanya bertekad, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Seperti Daniel. Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kenapa? Karena Daniel mencintai Tuhan. Oleh sebab itu, Daniel berketetapan hati. Daniel begitu mencintai Tuhan. Daniel begitu mencintai kebenaran. Oleh sebab itu, Daniel memiliki ketetapan hati. Paulus berkata, ketika kita berjuang seperti seorang prajurit, seperti seorang olahragawan, dan seperti seorang petani. Apa maksudnya? Seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani, mereka sama-sama memiliki ketetapan hati. Mereka sama-sama memiliki tekad yang kuat. Kalau tidak, mana mungkin prajurit mau meninggalkan keluarganya untuk berperang, untuk mempertaruhkan nyawanya. Pasti karena dia mencintai negaranya. Oleh sebab itu dia mau maju berperang. Oleh sebab itu dia mau mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana dengan olahragawan? Sama, dia mau terus berlatih secara mati-matian, berlatih tidak mengenal lelah. Dia terus berlatih sampai ketika ada di area pertandingan, dia bisa memenangkan pertandingannya dengan baik. Lalu dengan petani juga sama. Dia terus menabur benih, merawat setiap benih yang dia tabur, menyirami, memberi pupuk. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah atau menghasilkan tanaman. Karena dia mencintai apa yang menjadi pekerjaannya. Daniel mencintai kebenaran. Ketika kita mencintai kebenaran, ketika kita mencintai Tuhan, kita pasti juga akan memiliki tekad untuk melakukan kebenaran. Mungkin ada dari antara kalian yang bertanya, Miss, bagaimana caranya agar aku memiliki ketetapan hati seperti Daniel untuk melakukan apa yang benar? Aku orangnya moody, Miss. Aku orangnya mudah menyerah, Miss. Kalau nggak ngerti dikit aja aku langsung nyerah, langsung nggak mau tahu lagi. Nah, nanti kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa, kita minta hati yang mencintai Tuhan kembali ditumbuhkan dalam hati kita. Ketika kita mencintai Tuhan, kita pasti akan melakukan apa yang Dia minta. Ketika kita mencintai kebenaran, pasti kita akan melakukan kebenaran. Apa buktinya? Daniel mencintai Tuhan. Oleh sebab itu Daniel punya ketetapan hati. Daniel berdoa 3 kali sehari. 3 kali sehari dia berdoa. Dia menghadap Tuhan. Karena dia begitu mencintai Tuhan. Oleh sebab itu dia mencintai kebenaran. Sehingga ketetapan hatinya ada untuk melakukan kebenaran. Yuk, saat ini Miss ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang menonton rekaman ini, Tuhan. Aku minta agar roh cinta akan Tuhan kembali berkobar dalam hati kami. Api cinta akan Tuhan, api cinta akan kebenaran kembali menguasai hati kami. Berkobar, menyala, berkobar, menyala sampai menghanguskan cinta-cinta yang lain. Cinta akan diri sendiri, cinta akan uang, dan cinta akan dunia ini. Semuanya dibakar habis dan hanya tersisa cinta akan Tuhan, cinta akan kebenaran-Mu yang akan terus menguasai hati kami, menguasai pikiran kami, dan keputusan sehari-hari kami dikuasai oleh cinta akan Tuhan. Sehingga kami terus memiliki ketetapan hati untuk hanya melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang menjadi kebenaran-Mu. Terjadilah atas kehidupan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Nah, saat ini
Jangan lupa terus minta cinta akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Cinta akan kebenaran menguasai kehidupan kita. Sehingga kita akan terus memiliki ketetapan hati untuk melakukan apa yang benar. Saya Miss Mulia, sampai jumpa.